Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Bertemu lagi dengan Pak Aceng Sunandi. Kali ini Pak Aceng akan mengajarkan tentang bagaimana cara berwudu atau bagaimana kita memahami wudu itu dengan baik dan benar. Kelas 1, ayo berwudu dengan benar judulnya ya hari ini. Pertama adalah kita harus paham pengertian wudhu. Apa itu wudhu? Menurut bahasa, pengertian wudhu berasal dari kata wada'ah yang berarti kebersihan dan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian wudhu adalah menyucikan diri sebelum sholat dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Nah itu tentunya ya apa yang biasa kita lakukan. Nah, ada juga mengatakan pengertian wudhu adalah membasuh anggota badan tertentu, yaitu muka, tangan, kepala, dan kaki. Itu ya, udah tahu kan? Nah, karena wudhu ini menggunakan air atau menyucikan diri dengan menggunakan air, ada berapa saja air yang bisa digunakan untuk berwudhu. Yang ada nih, pertama air embun, kedua air hujan, ketiga air sungai, keempat air sumur, kelima air laut, keenam air salju, ketujuh air terjun. Dari ketujuh ini bisa kita gunakan untuk melakukan berwudu. Tentunya ketika air tersebut disebut air suci dan mensucikan. Ketika batasan-batasan tertentu ada juga air yang tersebut bisa mutanajis. Ya, nanti kita bahas selanjutnya. Nah, kita misalkan sedang di laut, silahkan bisa bersuci dengan air laut. Kita sedang musim hujan, ditadahi air hujannya, kemudian setelah itu kita pakai berwudu, boleh ya, silahkan. Nah, itu ada 7 air yang bisa digunakan oleh kita untuk berwudu. Kemudian apa saja syarat sah wudu Pak Aceng? Nah, ada 4 syarat sah. Yang pertama beragama Islam. Tentunya kalau bukan Islam, bukan Muslim, tidak sah wudunya. Yang kedua, dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu ya, tentunya sudah bisa membedakan baik dan benar gitu ya. Yang ketiga, menggunakan air suci dan mensucikan, atau air suci yang mensucikan. Ada nggak air suci yang tidak mensucikan? Ada gitu ya. Yang keempat, mengetahui tata cara wudu dengan benar. Gitu ya. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Setelah tadi syarat sah, kemudian rukun wudu. Rukun wudu ada berapa? Rukun wudu ada 6. Rukun ini adalah yang membentuk wudu itu menjadi benar. Wudu itu menjadi baik, menjadi sah. Yang pertama adalah niat. Bagaimana niatnya? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala. Saya berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Gitu ya. Gitu. Udah apa belum? Nah, kalau belum apa diulang nih. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala. Saya berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, setelah itu niat. Yang kedua adalah membasuh muka. Silahkan dibasuh mukanya. Berapa kali? Minimal 1 kali, maksimal 3 kali. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Gitu ya. Maka sikunya itu harus sampai terbasuh. Jangan sampai terlewat. Gitu ya. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Gitu. Kalau di kepalanya ada rambut, rambutnya enggak. Kalau enggak ada rambutnya, berarti kulit kepalanya. Gitu ya. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Sok dibasuh, dibersihkan kakinya. Gitu. Yang keenam,
wudhu secara tertib atau tertib. Apa itu tertib? Tertib itu sistematis. Yang pertama dipertamakan, yang terakhir terakhirkan, urut. Gitu. Dari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Bagaimana kalau misalnya zigzag dari 3 dulu, kedua, ke 1, ke 6, kedua, 4, tidak sah tentunya. Atau dibalikan dari 5, 4, 3, 2, 1. Tidak boleh. Harus dari 1 sampai 5 dan ke 6 sebutan tertib. Gitu ya. Kemudian dalam wudhu ini ada beberapa hal yang disunahkan. Yang pertama, membaca basmalah sambil mencuci tangan. Mangga bismillahirrahmanirrahim. Karena wudhu itu ibadah. Gitu. Yang kedua, kumur-kumur. Kenapa harus kumur-kumur? Karena mungkin sebelum wudhu kita itu kita makan atau apa gitu ya. Sehingga ketika kumur-kumur itu dilakukan, kotoran-kotoran atau sisa makanan bisa keluar. Sehingga tidak mengganggu ketika kita melaksanakan sholat. Yang ketiga, membersihkan lubang hidung. Mana dibersihkan? Gitu, dibasuh ya. Kalau sanggup kalian sedot dengan hidung itu ya. Air itu. Kemudian yang keempat, mengusap seluruh kepala. Mana disunahkan. Rukunnya cuma membasuh bagian. Ya. Tapi disunahkan, silakan semua kepala dibasuh. Yang kelima, mengusap kedua telinga. Nah, kenapa tadi misalkan, Pak Ceng, kok nggak masuk sih ke rukun wudhu itu mengusap telinga? Nah, kenapa? Karena mengusap telinga itu termasuknya adalah sunnah wudhu. Dilakukan enggak pun enggak apa-apa. Kalau lakukan dapat pahala, kalau enggak ya enggak dapat gitu ya. Yang keenam, membasuh atau mengusap anggota badan 3 kali. Nah, minimalnya 1 kali, rukunnya disunahkan 3 kali. Itu afdol. Lebih afdol. Yang ketujuh, mendahulukan anggota badan yang kanan. Tangan kanan kiri dahulukan yang kanan. Kaki kanan kiri dahulukan yang kanan. Telinga juga sama gitu ya. Selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, apa aja? Yang pertama adalah membuang angin atau kentut. Setelah wudhu misalkan setelah tertib wudhu, tut. Nah, berarti batal wudhunya, harus wudhu lagi gitu. Yang kedua, buang air kecil atau buang air besar. BAB misalkan, wah kebelatnya. Berarti kalau sudah buang air besar harus wudhu lagi. Kenapa? Karena wudhunya batal gitu ya. Yang ketiga, menyentuh dubur atau kubul dengan telapak tangan. Apa itu dubur? Dubur itu lubang keluarnya BAB gitu ya. Kubul, lubang tempat keluarnya kencing gitu ya. Misalkan si antara kalian nih setelah wudhu ternyata si utuhnya gatel, digaruk sama tangan ke dalam, kena sama kulitnya, berarti batal, harus wudhu lagi. Yang keempat, tidur berbaring, pingsan, mabuk atau gila. Nah, tidur misalnya ketiduran berbaring berarti batal. Bagaimana kalau tidurnya duduk? Wah, kalau duduk mah berarti nggak batal, asalkan duduknya anceg ya gitu ya. Atau setelah wudhu pingsan, pingsan, lebak misalkan, berarti wudhunya batal. Atau mabuk, atau gila, wah setelah wudhu gila, misalkan kayak orang gila itu, gitu. Gila beneran tapi bukan gila-gilaan, wudhunya batal. Kalau mau sholat wudhu lagi. Yang kelima, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Tentunya ini yang sudah akil balik gitu ya. Ya tetapi disifati dengan yang perempuan yang bukan mahram. Apa itu mahram? Tidak ada bukan mahram itu tidak ada kaitan hubungan darah gitu ya. Selanjutnya tata cara berwudu. Pertama, bersihkan tangan. Yang kedua, kumur-kumur. Ketiga, membasuh lubang hidung. Keempat, membasuh muka dengan niat, disertai niat. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgori fardo lillahi ta'ala. Yang selanjutnya, membasuh kedua tangan sampai siku. Selanjutnya, mengusap sebagian kepala. Sebagian saja boleh. Mau semua boleh disunahkan, silahkan. Kenapa? Ya, lebih baik gitu ya.
Yang selanjutnya membasuh kedua telinga kanan kiri. Gimana kalau telinga cuma satu aja. Kalau nggak ada telinganya nggak apa-apa, gitu ya. Yang kedelapan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Gitu. Yang kesembilan, berdoa setelah wudhu, baca asyhadu alla ilaha illallah dan selanjutnya, gitu ya. Nah, karena wudhu ini termasuk ibadah, maka punya hikmah tersendiri. Nah, apa saja hikmahnya? Yang pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wudhu itu ibadah. Yang kedua, meneladani Rasulullah SAW. Yang ketiga, menghapus dosa. Yang keempat, meningkatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit. Kenapa? Karena ada cuci tangan, apalagi kemarin waktu Covid kan diharuskan cuci tangan gitu kan. Kalau umat Islam mah udah dari dulu ya gitu. Yang terakhir itu bercahaya saat di hari kiamat. Bedanya antara umat Nabi Muhammad dengan umat yang lain yaitu katanya umat Nabi Muhammad punya cahaya di tempat atau anggota tubuh yang terkena air wudhu gitu. Makanya ketika kita wudhu harus baik, harus maksimal. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita hari kiamat anggota tubuh kita bercahaya karena wudhu. Nah, terima kasih anak-anak sekalian. Mudah-mudahan apa yang Pak Ceng sampaikan hari ini bermanfaat. Silahkan untuk anak-anak sekalian untuk pelajari lebih lanjut. Kalau ada pertanyaan boleh komen di YouTube ini ya, mangga. Dan yang belum subscribe, di subscribe aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.